you started. Yo, what's up guys? Dan seperti biasa, kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film yang mana film ini mungkin saja akan membuat jantung kalian terpacu lebih kencang dari yang biasanya. Film ini menceritakan tentang makhluk mitos yang bernama Rex dengan cakarnya yang panjang dan juga bentuknya yang menyeramkan, membuat makhluk ini sangat menakutkan. Di mana makhluk tersebut akan muncul di waktu tertentu untuk memangsa dan memanen manusia. Wow. Tanpa lama-lama ambil bantal, matikan rokok, kencangkan sarung, dan intro. What do you want me to say? Awal film kita diperlihatkan suami istri yang saat itu sedang bertengkar di dalam mobil. Entah apa yang diperdebatkan, namun sang istri memintanya untuk segera pulang saja. Akan tetapi, saat dalam perjalanan, mobil itu tiba-tiba mogok di suatu tempat yang tidak diketahui itu berada di mana. What did you do? I didn't do anything. George, you have to be kidding me. We are in the middle of nowhere. Suasana malam yang gelap tanpa ada seseorang pun di sekitar membuat keadaan semakin panik. Tiba-tiba, What was that? No. entah apa yang mengagetkan mereka, sang anak yang di belakang menangis dan ketakutan hingga sang ayah pun keluar untuk mengeceknya. Dirasa ada yang mengawasi di sekitar, sang ayah lalu mengambil sebuah senter yang ada di dalam mobil. Okay, now come on. Here. Namun naas, sang ayah ditarik sesuatu dan entah itu apa. George. Istri yang panik dan merasa ketakutan memberanikan diri untuk keluar dari mobil. Tak disangka, suaminya sudah tidak ada, hanya tersisa darah yang berceceran di depannya. Dan dipastikan suaminya sudah mampus. Mengetahui ada hal yang mengancam, dia lalu bergegas untuk masuk ke dalam mobil dan segera melindungi anaknya. Akan tetapi, pintu mobil itu tiba-tiba terkunci dan nasib sial pun terjadi padanya. Melihat ayah dan ibunya dibantai, sang anak itu pun menangis ketakutan. Namun apa daya, dia tidak bisa melakukan apa-apa dan pasrah akan hal yang akan terjadi. Seketika itu pintu mobil tiba-tiba terbuka dan tutup mata. Berlanjut keesokan harinya, sang anak yang masih hidup hanya bisa terdiam kaku mengingat kejadian semalam. Hingga suatu ketika ada seseorang laki-laki datang dan menemukannya. Dan inilah film The Wrecking. 20 tahun kemudian, film berpindah ke dua remaja bernama Katie dan juga Cooper yang saat itu sedang asik bermain kuda-kudaan di kamarnya. Kepribadian Katie yang selalu sange memaksa Cooper untuk melakukan pengecerotan bersamanya. Akan tetapi, Cooper terdiam saat Katie menyentuh bekas luka cakar di tangannya. Hal itu membuat Cooper mengingatkan hal yang tidak ingin diingatnya kembali. I'm sorry, I know you hate it when I touch it. I don't know. I can't explain it. Merasa tidak enak hati, Katie lalu memberikan sebuah hadiah meski dia tahu bahwa Cooper berulang tahun masih besok. What's this? Happy birthday. My birthday's not till tomorrow. I know, I couldn't wait. Tak melewatkan hal itu, mereka pun melakukan penyaluran energi yang telah lama ditunggu-tunggu. Wait, maybe you should open it tomorrow. Okay. Akan tetapi, pengecerotan itu gagal dilakukan dikarenakan mereka dikagetkan kedatangan temannya yang bernama Tina. Katie yang tak mau temannya melihat ada lelaki di kamar, kemudian menyembunyikan Cooper di suatu jendela. Dengan rasa kesal, Katie lalu membuka pintunya. What? Kemudian, Tina masuk ke dalam kamar meskipun dengan sedikit rasa curiga. What the hell were you doing in here? None of your business. Saat berada di dalam kamar, ada sebuah pesan masuk di HP-nya dan memberitahu mereka bahwa besok ada sebuah tugas untuk melakukan penelitian dengan tim yang ditentukan dari sekolah. Like it's not bad enough that we're stuck rooming together? No, Russell? I know. Kemudian film berpindah ke suatu bar di mana Tina dan Katie sudah di sana untuk menunggu teman lainnya. Tak lama seorang laki-laki datang dan memperkenalkan dirinya yang bernama Noah. Digabung. Sorry, I'm Noah. Tim yang hanya beranggota 3 dan dirasa kurang, Katie lalu membawa satu orang lagi yang tak lain itu adalah teman pengecerotannya kemarin, yaitu Cooper. Mr. Cooper.
Karena tim sudah dirasa cukup, Katie meminta segera memulai Hi, Mr. pembahasannya. Cooper. Well, now we just need a topic. Namun sebelum itu, Tina ingin memesan minum terlebih dahulu. Hold that thought. I need a drink. Karena Noah seorang yang ahli ibadah, dia lalu menghampirinya, memastikan Tina tidak memesan minum-minuman haram. So what are you drinking? A drinker, but I'm both. Tanpa memperdulikan Tina yang asik mengobrol bersama pelayan di sana, Noah yang membawa salinan tugas dari sekolah memulai pembahasannya. Focus on the problem. I made copies. Singkat cerita, pembahasan pun dimulai bahwa mereka diberikan misi untuk meneliti sebuah urban legend atau mitos masyarakat dan diharuskan turun lapangan untuk mengetahui kebenarannya. Kemudian Cooper memilih suatu tempat yang bernama Joshua Tree, di mana tempat tersebut adalah tempat kelahirannya. This one's in Joshua Tree. Is that where you're from? Dan dijelaskan bahwa tempat itu diyakini oleh penduduk setempat bahwa ada sebuah misteri yang mereka sebut dengan penggaruk atau rek, yang mana sebutan itu didasari oleh wujud dari monster yang mempunyai jari-jari panjang dan juga cakar yang tajam yang siap menangkap mangsanya. Dan itu kedengarannya sangat mengerikan. Noah juga menjelaskan bahwa monster itu diceritakan hanya datang pada equinox, dan itu akan terjadi besok, tepat dengan ulang tahunnya Oh my Cooper. god, that's your birthday. Come here. Bisa saya jelaskan, equinox merupakan hari di mana seluruh penduduk bumi bisa merasakan hari di mana siang dan malam terbagi nyaris sama, yaitu masing-masing 12 jam. Perbedaannya hanya beberapa menit saja, dan saat musim dingin, manusia akan mengalami malam yang lebih panjang dan siang lebih sebentar. Kalau nggak percaya, coba kalian baca sendiri di Mbah Google. Lanjut. Mereka pun sepakat untuk melakukan penelitian di tempat itu. Kemudian, datang seseorang wanita bohai yang bernama Kelly, dan dia adalah adik dari Tina. Who are you? I'm Kelly. Thanks. Karena perbedaan fisik membuat Mom, temannya you're dan here? juga saya Mom? berpikir mereka berdua terlahir dari hasil pengecerotan silang. Wow. Tujuan Kelly datang ke sana adalah untuk ikut dengan kakaknya dikarenakan sudah terlalu lama berdiam diri di rumah. They treat me like I'm a baby. Please. Akan tetapi Tina menolaknya dikarenakan ini bukan sebuah liburan, melainkan ini misi bahaya dan tidak mau adiknya terjadi apa-apa. Namun Kelly terus-terus mendesak kakaknya untuk ikut. Lanjut cerita, pagi pun tiba. Semua tim yang mengatasnamakan tim Uka-Uka sudah bersiap untuk melakukan perjalanan. Dengan Kelly yang sedih karena tak diperbolehkan ikut. Saat mau berangkat, Katie menghampiri Kelly dan menawarkan ikut tanpa sepengetahuan kakaknya. Wait, I think I forgot something. Hey, do you really want to take the bus? Di perjalanan, Cooper yang lagi serius menyetir digoda Katie dengan meraba tongkat senjatanya. They want. Cooper yang lagi nggak mood dan juga ini adalah nilai terakhir di sekolah mengingatkan Katie untuk serius dalam hal ini. Seriously? You should be good grade. Tak lama, mereka pun hampir sampai di tempat tujuan dan Katie meminta untuk berhenti sejenak dikarenakan sudah kebelet pipis. Namun Cooper tak mempercaya itu sehingga membuat Katie mengganggu kemudi Cooper hingga mobil hilang kendali dan terdengar suara seseorang di bagasi mobil. What the hell was that? Cooper lalu berhenti untuk mengecek bagasi belakang. Ternyata itu adalah suara Kelly yang ikut diam-diam. Mengetahui adiknya yang bandel, Tina langsung memarahinya dan juga menghajar Katie karena dia yang merencanakan itu. What the hell were you thinking? What? I made an Ow! Let me go! Stop! You fool! Oh my god, you stop! Trying to help. She doesn't want to. Tak lama orang Parubaya datang dan menanyakan tujuan mereka datang ke sana. Mengetahui tim Uka-Uka ini akan melakukan camping di Joshua Tree, Pak Tua itu pun terdiam. Joshua Tree. Kemudian, Pak Tua memperingati mereka bahwa malam ini tidak baik untuk berkemah. Dan Pak Tua itu pergi tanpa menjelaskan apa-apa. Perjalanan pun berlanjut. Suatu ketika malam pun tiba, di mana mereka sudah sampai ke tempat tujuan dan mulai membuat tenda dan api unggun ala-ala pramuka. That's an awesome shot of you. Acara malam itu pun diawali dengan minum-minuman dengan Tina dan Katie yang sudah berdamai. Malam semakin larut dan situasi di sana sangat damai, dan itu dikatakan semua orang sebelum mereka menghilang, kata Noah. What all those people said too before they disappeared. Berlanjut dengan Cooper yang menceritakan kejadian mengerikan yang pernah terjadi di sana, bahwa 20 tahun silam beberapa gadis dari kampus menghilang tetapi tidak diketahui apa penyebabnya dan siapa pelakunya. Berlanjut dengan ceritanya, Kelly mendengar ada sesuatu yang berbunyi. Campus and go to a bar. Did you hear that?
kentut saya. It's a rodent. They all... Adegan beralih ke Cooper yang saat itu sedang kencing sembarangan, kemudian Katie datang mengejutkannya. Dirasa sepi dan tak ada yang melihat, mereka pun mencoba melakukan pengecerotan di sana. What doesn't make... Are you complaining? No, I'm definitely not complaining. Akan tetapi ada sesuatu yang menggaruk Katie dan menyangka Cooper yang melakukannya. Ow, that hurt. Scratch my back. Touch your back. That doesn't make any sense. Here, show me. Dirasa sangat aneh, mereka lalu kembali ke camping dan memberitahu ke teman lainnya. Alright, we need to go. Mereka lalu terkejut setelah Katie melihatkan bekas cakar itu. Tak lama, ada sesuatu yang mengagetkan mereka. Noah pun mendokumentasikan hal itu dengan kameranya. Tiba-tiba, You see anything? Nothing. suara menggeram yang sangat keras membuat keadaan semakin panik, dan bisa dipastikan itu adalah Rex yang diceritakan sebelumnya. Suara pun terus terdengar keras hingga semua tim berlari menuju mobil. Dan seperti film hantu yang lain, mobilnya tiba-tiba tidak bisa dinyalakan. I don't know. Dan alangkah terkejutnya, mobil mereka tiba-tiba bergoyang. Guys, Memastikan ada apa di luar, Katie mencoba menyalakan senter. Tiba-tiba, keadaan yang semakin tertekan, Cooper terus mencoba menyalakan mobilnya dan entah mengapa mobil itu terdiam dan keadaan mulai sunyi kembali. Namun naas, nasib sial dialami Kelly yang tiba-tiba ditarik oleh makhluk itu. Suatu ketika seseorang datang dan itu adalah Pak Tua yang bertemu tadi sore. Tim lalu mengatakan apa yang terjadi dan Pak Tua itu mengajak mereka ikut dengannya jika ingin selamat. Karena dia orang yang tak dikenal, tim itu pun ragu, namun apa boleh buat, mereka tak ada pilihan lain. Pak Tua pun memastikan mereka keluar berjalan tetap dalam cahaya. Tina yang tak rela adiknya dibawa monster itu memutuskan untuk mencarinya. Namun keadaan yang tidak aman di sana, Pak Tua menyeret Tina untuk meninggalkan tempat itu. go! Go! Saat sampai di rumahnya, tim terkejut kenapa banyak sekali lampu. Pria tua itu pun menjawab bahwa dirinya takut kegelapan dan malam ini mereka pun akan ketakutan. Why so many lights? Are you scared of the dark? I'm scared of the dark. Well, should be too. Tim yang masih dalam keadaan panik mencoba bertanya siapakah Pak Tua ini. Karena merasa penasaran, mereka terus bertanya. Dan sepertinya Pak Tua ini mengetahui akan makhluk itu. Karena malas menjawab pertanyaan anak-anak itu, Pak Tua lalu memberi dokumen tentang adanya makhluk itu. Dan mencoba menjelaskan kepada mereka bahwa kemunculan makhluk itu untuk memanen. Namun bukan memanen jagung, melainkan memanen manusia untuk dimakan. Hingga akhirnya semua tim mengerti. Tapi mengapa makhluk itu tidak dibunuh saja atau meminta bantuan ke polisi kayak Naruto, Spider-Man, Superman? Have you called them? This thing could be killed. I would have done it by now. Ternyata Pak Tua pun menjawab bahwa jika makhluk itu bisa dibunuh, mungkin saja dia akan membunuhnya sekarang. Dipastikan monster ini tidak bisa dibunuh dan pilihan satu-satunya adalah menunggu malam berakhir. We have to try. Namun mereka yang sudah kehilangan Kelly tak terima dan akan mencoba melawan makhluk ini dan meminta James untuk membantunya. She's dead. I know. I'm really sorry. Perasaan bersalah pun dirasakan Katie, yang mana karena dialah yang mengajak Kelly. What are we gonna do, Ethan? What are we gonna do? Tina yang berustasi berada di kamar mandi dan mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Dan untungnya Noah tiba sebelum dia melakukannya. Hingga suatu ketika Cooper telah menelpon sheriff untuk datang ke sana dan akan tiba 1 jam lagi. Namun hal itu membuat mereka takut makhluk itu akan datang ke sana. What are we supposed to do until then? What if the thing comes here? It won't. Akan tetapi James meyakinkan bahwa selama hayat masih dikandung badan, maksud saya selama cahaya terus menyala, makhluk itu tidak akan ke sana. Artinya makhluk tersebut takut dengan cahaya. It won't come into the light. Diperlihatkan ternyata Kelly masih hidup dan dibawa ke suatu gua oleh makhluk Rex hingga akhirnya dijadikan santapannya.
Tim pun sudah mulai gelisah karena bantuan belum juga datang. Hingga akhirnya terdengar suara mobil di luar. Dan ternyata itu bukan polisi, melainkan seorang turis yang lewat. Cooper yang baik hati bertujuan untuk memperingati orang tersebut. Namun hal itu dicegah oleh James, karena jika Cooper ke sana itu sama halnya bunuh diri. I want someone to do the same for me. Fine. Okay. Tapi peringatan itu tidak dihiraukannya. Cooper dan Noah tetap ke sana dengan bekal senter di tangannya. Saat sampai, mereka dikejutkan dengan apa yang dilihat. Banyak sekali darah di mobil dan tidak ada seorang pun di sana. Tiba-tiba saat mereka kaget, begitu pun saya, Cooper dan Noah mengamankan dirinya tetap dalam cahaya. Where's the flashlight? Oh, I'm sorry, Mr. Namun mereka tidak sadar bahwa senternya terlempar yang membuat Cooper dan Noah bingung untuk masuk ke dalam rumah. Ide pun muncul dari Cooper untuk menyalakan senter memakai HP-nya, akan tetapi mereka masih ragu bisa sampai ke rumah, sedangkan HP jadulnya dalam keadaan lowbat. Push back against mine. You ready? Yeah, let's go. Benar saja, handphone yang dipakainya Noah lowbat dan mati. No, we have to run. Well, no, run! Sehingga membuat Monster Rex datang dan mengejar mereka. Apesnya, Noah terjatuh sehingga Monster Rex menangkapnya. Mengetahui itu, James langsung menyelamatkan mereka dengan membawa senapan yang dimilikinya. Kemudian James melempar kembang api tepat di dekat monster itu. Monster Rex yang takut cahaya kemudian pergi, dengan Noah dan Cooper bisa terselamatkan. Let's go, move! Singkat cerita, detik demi detik pun mereka lalui di dalam rumah, kerja di rumah tanpa terpikirkan cicilan kasur yang belum dibayar. Mereka pun hanya bisa pasrah dan menunggu keajaiban datang. Suatu ketika Noah sedang mengecas HP-nya yang membuat listrik rumah itu jeglek. Apa ya bahasanya? Suatu ketika Noah sedang mengecas HP-nya dan itu membuat seluruh lampu rumah tiba-tiba konslet. Dipastikan, jika tidak ada cahaya, Monster Rex akan leluasa memangsa mereka. If I can get to the box, I can fix it. Where's the box? James is gonna fix it. James selalu pergi keluar untuk memperbaiki listrik itu karena juru selamat satu-satunya saat itu adalah cahaya. Entah James masa kecilnya kurang bahagia, dia gunakan kembang api anak-anak sebagai pelindungnya. Saat sampai, James mencoba memperbaiki kotak listrik itu, namun tak sadar Monster Rex sudah ada di belakangnya. Merasakan kedatangan Monster Rex, James yang sudah siap mati mencoba melawannya. Akan tetapi saat James mau menembak monster itu, senapan yang dia pegang ternyata tidak ada pelurunya. Nasib sial pun menimpa dirinya. Monster Rex menyerang dan mencapik-capik tubuh James hingga monster itu membunuh dan memakannya. Yang mana tim Uka-Uka hanya bisa melihat dan tak bisa berbuat apa-apa akan hal yang menimpa James. Mereka lalu berlari dan mencari ide bagaimana cara untuk menyelamatkan diri, dan saat itu tepat pada pukul jam 4 pagi. Terdengar Rex sudah berada di atap rumah dan mencoba untuk masuk. Tersadar karena makhluk ini takut dengan cahaya, mereka lalu berpencar untuk mencari sesuatu yang dapat digunakan di rumah itu. Hingga kemudian Noah menemukan kamera dan juga Katie membawa senter, tetapi senter itu mati. Tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka, padahal mereka sangat yakin sudah menguncinya. Mendengar hal itu mereka memutuskan untuk melihatnya. Tiba-tiba mereka pun menggunakan flash kamera untuk menangkuti monster itu untuk sesaat. Namun tak lama kamera itu rusak, hingga akhirnya Katie memperbaiki senternya, akan tetapi terlambat Noah sudah dicincang oleh monster itu. Tina pun mencoba mencium Noah yang sekarat agar bisa menjadi bekal di akhirat nanti. Tak terima akan kematiannya, Tina lalu mengambil senter dan mencari makhluk itu. Tiba-tiba nasib sial pun dialaminya. Monster Rex mencoba menarik dan mematahkan kaki Tina.
Tina yang sadar dia tak bisa lagi berjalan meminta Katie dan Cooper berlari meninggalkannya. Tak ada pilihan lain dan tak mau kehilangan nyawanya, mereka berdua menurutinya. Mendengar suara jeritan Tina dibantai, mereka berdua menangis dan tak tahu harus melakukan apa. Cooper lalu punya ide untuk keluar dari rumah itu karena matahari akan segera terbit. Hey, listen to me. Oh, you're fine. I'm gonna go first, okay? Okay, be careful. Come on, I'll get you. Saat Cooper berada di luar, Katie tiba-tiba ditarik oleh monster itu. Watch out. Mengetahui pacarnya dalam bahaya, Cooper segera berlari menyelamatkannya. Saat di dalam, makhluk itu sudah menyandra Katie dan Cooper teringat akan makhluk yang membunuh ayah ibunya saat awal film. Dan ternyata Cooper adalah anak kecil itu. Katie lalu menyuruh Cooper untuk segera berlari menyelamatkan diri. Tiba-tiba Katie pun mati dan Monster Rex mencoba menyerang Cooper. Untungnya, matahari terbit lebih awal dan Cooper terselamatkan. Mendengar monster itu sudah tiada, Cooper lalu masuk melihat Katie yang sudah mati. Dengan rasa sedih dan duka yang mendalam, Cooper pun harus merelakannya. Di akhir film, Cooper melihat hadiah ulang tahun yang diberikan Katie, yang mana hadiah itu Katie meminta membukanya esok hari dan itu sekarang. Dan isinya adalah sebuah tiket untuk menonton musik bersama. Tak mau larut dalam kesedihan, Cooper mencoba merelakannya dan pergi dari tempat itu. Setelah itu, Cooper membuka pintu rumah dan dirasa di luar sudah aman. Kemudian Cooper melangkahkan kakinya dengan perasaan duka yang mendalam. Dan tamat.